kita akan menginstal aplikasi Microsoft Excel melalui Microsoft Store. Pertama, kita buka dulu Microsoft Store-nya. Kemudian kita bisa mengetikkan Microsoft Office pada search bar. Setelah itu bisa kita enter. Kemudian bisa kita pilih aplikasi yang paling kiri ini. Kita klik. Lalu jika belum menginstal bisa diinstal terlebih dahulu, tapi jika sudah diinstal kita bisa tinggal klik open. Lalu kita tunggu sampai menunjukkan tampilan pada Microsoft Office itu. Setelah terbuka, kita bisa langsung mengklik Excel di sebelah sini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan atau menjalankan aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama, kita buka dulu aplikasinya, nanti akan terdapat tampilan seperti pada layar. Lalu kita klik Blank Workbook. Nah, dalam satu file workbook, kita bisa menulis banyak data yang berbeda dalam lembaran yang disebut dengan worksheet atau sheet. Nah, bisa kita lihat di pojok kiri bawah. Jika ingin membuat worksheet baru, kita dapat mengklik New Sheet atau tanda plus yang terdapat di sebelah kanan dari sheet 1. Otomatis sheet-nya akan bertambah. Jika ingin menghapus sheet, maka klik kanan, lalu kita klik Delete. Nah, di sini saya akan tambahkan lagi. Untuk mengganti nama sheet, maka klik 2 kali dan kita ketik rename. Contohnya ada seperti ini. Kita juga akan ganti yang di sebelahnya. Untuk mengcopy, maka kita klik kanan, lalu kita pilih Move or Copy. Di sini saya pilih Move to End, lalu kita klik OK. Otomatis akan berpindah dan tampilannya seperti ini. Pada Excel terdapat banyak sel. Ini yang dinamakan sel. Sel sendiri adalah pertemuan antara kolom dan baris, digunakan untuk mengetik teks maupun angka. Jadi kita akan menulis contoh untuk huruf. Saya akan tulis nomor, lalu ada nama. Saya akan mengetik angka dan contoh nama. Di sini kita bisa memberikan warna pada sel. Yang pertama kita lakukan adalah seleksi blok sel, lalu kemudian pilih fill color dan kita pilih warna. Kita seleksi dulu sel yang akan kita beri warna, lalu pilih fill color dan kita bisa pilih warna apa saja yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Otomatis selnya akan memiliki warna. Nah, untuk menggabungkan sel yang harus kita lakukan adalah seleksi sel, contohnya seperti ini. Lalu kita klik Merge and Center. Otomatis sel yang tadinya terdapat 3 menjadi 1. Untuk menambahkan sel di antara 2 sel yang kita lakukan adalah klik kanan, lalu kita insert. Nah, otomatis akan ada sel yang baru. Untuk menghapus sel yang harus dilakukan adalah kita seleksi sel yang akan kita hapus, lalu kita delete. Oke, dan sekarang selnya sudah menghilang. Nah, berikut merupakan cara dalam menjalankan aplikasi Microsoft Excel. Terima kasih.
Di sini aku bakal jelasin apa itu Microsoft Excel, kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Excel tersebut. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office. Microsoft Excel mempunyai fungsi untuk membantu penggunanya dalam mengolah sebuah angka agar lebih cepat, efisien, dan optimal. Microsoft Excel juga salah satu alat program Office yang cukup populer dan sering banyak digunakan. Berikut adalah kekurangan dan kelebihan dari Microsoft Excel. Kelebihannya yaitu yang pertama, tampilannya yang nyaman dan mudah digunakan, hanya menggunakan RAM dan sumber daya CPU sedikit, fitur lembar kerja Excel yang sangat luas dan besar. Dan adapun kekurangannya, yaitu yang pertama, akses fungsi program yang terbatas, fitur add-ins Excel yang kurang optimal, dan yang terakhir ada program berbayar dan membutuhkan lisensi untuk menggunakannya. Pengenalan mengenai workbook pada Microsoft Excel. Yang pertama ada title bar, berfungsi untuk menampilkan nama workbook yang sedang aktif atau dibuka. Yang kedua ada quick access toolbar, berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Pada toolbar ini kita bisa mengcustom isi dari quick access toolbar tersebut. Yang ketiga, ada control window di sebelah kanan atas yang berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Excel mulai dari maximize, minimize, dan penutupan jendela Microsoft Excel. Selanjutnya, ada menu bar yang mengumpulkan perintah-perintah yang ada pada Microsoft Excel. Setiap menu bar tersebut terdiri dari ribbon. Ribbon adalah tempat perintah atau grup perintah yang sebagian besar dilengkapi dengan ikon perintah atau command button. Masing-masing command button mempunyai fungsi-fungsinya tertentu. Selanjutnya, ada name box atau kotak nama di sebelah yang menunjukkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Kemudian, di sampingnya ada formula bar yang berfungsi untuk memberikan formula pada sel yang sedang aktif. Anda juga dapat mendefinisikan nilai numerik maupun teks pada formula bar. Selanjutnya, ada kolom yang berfungsi untuk menampilkan nama kolom. Selanjutnya, ada row atau baris. Selanjutnya ada sel aktif di sebelah sini yang akan dimunculkan pada name box. Selanjutnya ada tab worksheet di bawah, berfungsi untuk menambah atau mengurangi worksheet, memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. Selanjutnya adalah workbook atau lembar kerja Excel yang ditampilkan pada layar. Selanjutnya ada horizontal scroll bar di bawah sini, berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya ada vertical scroll bar, berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke atas atau ke bawah. Lalu selanjutnya ada status bar di sebelah sini yang berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi serta rekomendasi perintah yang akan dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya adalah cara membuat workbook baru pada Microsoft Excel. Caranya sangat mudah, hanya dengan mengklik Ctrl N pada keyboard, lalu halaman workbook baru akan terbuka. Ataupun dengan cara di quick access toolbar kita bisa memencet tombol new, kemudian workbook baru akan terbuka.
Selanjutnya, cara menyimpan workbook baru dengan cara Ctrl S, lalu kita bisa langsung save workbook tersebut. Selain itu, bisa juga dengan cara menggunakan toolbar yang ada di Quick Access Toolbar. Di sebelah sini, lalu diklik. Selesai. Berikut ini merupakan tutorial tombol navigasi pada tab Sheet. Yang pertama, kita buat dulu seperti pada layar ini, A dan B, atau bisa yang lainnya ya. Kita pilih sel, kita ke Insert, lalu ke Shapes, kita pilih Block Arouse, lalu kita pilih tanda panah. Nah, sudah muncul ya. Lalu kita ketik di sini B, kita rapihkan, panahnya juga kita rapihkan, lalu kita ke sheet 2 ya, lakukan hal yang sama, kita ke insert, lalu ke shapes lagi, lalu kita pilih panah kembali, tunggu sampai muncul, nah, lalu kita rapihkan, kita ketik di sini A ya. Kita rapihkan lagi, opsi center. Nah, kita kembali ke halaman sebelumnya, ke sheet 1. Lalu kita ke hyperlink. Klik kanan dulu sebelumnya, baru ke hyperlink, lalu kita ke place in this document. Untuk yang ini berarti kita pilih ke sheet 2 ya. Nah, sebaliknya untuk sheet 2 kita juga klik kanan terlebih dahulu. Lalu kita ke hyperlink. Nah, ini sebaliknya dari sheet 2 ke sheet 1. Oke, sekarang kita coba ya. Tuh, otomatis akan terpindah. Tinggal kita klik satu kali dan otomatis akan terpindah sendiri. Terima kasih. Pada tugas bagian F ini, di sini aku bakal jelasin apa itu pengertian sel, range, dan alamat sel. Yang pertama, sel adalah pertemuan antara row dan kolom atau disebut juga pertemuan baris dan kolom. Dan yang kedua, range adalah kumpulan dari beberapa sel pada Microsoft Excel. Dan yang ketiga, alamat sel adalah nama sel yang mengidentifikasikan sel dalam baris dan kolom. Penggunaan alamat sel sering digunakan untuk membentuk pola suatu formula terhadap data-data dalam worksheet. Ini juga sering digunakan saat akan mengunci sel pada Excel yang dimana terdapat 3 alamat, yaitu yang pertama alamat sel relatif, yang kedua alamat sel semi absolut, dan yang terakhir ada alamat sel absolut. Ada 3 tipe data atau data type pada Microsoft Excel. Yang pertama yaitu tipe data teks, yang kedua tipe data numerik, dan yang ketiga tipe data waktu. Cara mengatur lebar kolom dan tinggi baris yaitu dengan cara arahkan kursor kita ke garis yang berada pada di atas abjad ABCD itu. Lalu kita tarik. Setelah itu, kolom yang akan kita perlebar barisnya akan menjadi lebih luas. Dan untuk mengatur tinggi baris,
kita klik di bagian kiri pada nomor. Caranya sama seperti tadi. Arahkan kursor pada garis kolom yang akan diubah. Cara membuat list pada autofill Microsoft Excel yaitu apabila kita sudah memiliki list data, kita langsung ke file, kita pilih yang paling bawah yaitu more, lalu ada pilihan advance, kita klik. Setelah itu kita scroll ke yang paling bawah. Di situ ada pilihan edit custom list. Setelah diklik akan muncul tampilan seperti pada layar. Apabila sudah tampilannya seperti itu, kita klik new list, lalu pada kolom samping kanan kita list dan ketik apa saja yang ingin kita ketik. Apabila sudah, kita klik add dan jangan lupa kita klik OK. Setelah itu kita ketik pada kolom kosong dengan ketikan pertama yang tadi kita telah buat list, dan diklik kanan ke bawah, dan data tersebut pun yang telah tadi kita list akan otomatis muncul. Apabila pengerjaan tersebut akan kita lakukan dengan arah landscape atau tulisannya menyamping, caranya sama seperti tadi. Setelah membuat list, kita ketik list kata pertama pada kolom kosong, lalu klik kanan dan tarik ke samping, dan list pun tersebut akan muncul secara otomatis. Dan untuk mengatur format pada Microsoft Excel adalah apabila kita ingin mengetik sebuah nomor, yaitu saya contohkan dengan NIM, lalu pas di enter itu berubah menjadi angka sebuah nilai rupiah, maka cara mengembalikannya kita ke tab home, lalu pada bagian format number kita pilih yang paling bawah yaitu teks, dan teks tersebut akan seperti tulisan apa yang kita inginkan. Dan cara menampilkan komen pada sel yaitu dengan cara kita klik kolom sel yang akan kita beri komen, kita klik kanan, lalu ada pilihan new note, dan kita tambahkan komen apa yang ingin kita komen. Misal seperti pada layar, di sini aku memberikan komen kepada tugas 1 yaitu terlambat mengumpulkan. Dan cara ingin menampilkan agar komen itu tetap tampil di layar, kita klik kanan, lalu kita pilih show atau hide note pada pilihan tersebut. Apabila sudah kita klik, maka komen tersebut akan otomatis muncul pada layar. Dan yang terakhir ada merge untuk menggabungkan sel. Di sini aku bakal kasih tahu gimana caranya menggabungkan merge pada sel, yaitu dengan cara kita blok sel yang akan kita gabungkan,
lalu pilih merge cell, dan kolom sel tersebut akan berubah. Saat ini saya akan menunjukkan cara membuat rumus atau formula pada Excel. Yang pertama adalah rumus penjumlahan. Kita bisa mengetikkan sama dengan, kemudian sum, lalu kurung, dan memilih kolom yang akan dijumlahkan seperti ini, lalu enter. Maka otomatis kolom yang kita pilih akan terjumlahkan. Kemudian yang kedua adalah cara membuat pengurangan. Kita bisa pilih kolom yang kita inginkan, kemudian mengetikkan sama dengan, lalu memilih kolom yang kita akan kurangkan seperti ini, kemudian tanda minus dan pilih kolom yang akan dikurangkan, lalu enter. Maka otomatis akan terjadi pengurangan. Kemudian saat ini saya akan menunjukkan cara cepat untuk menghitung penjumlahan dengan memilih kolom yang akan kita jumlahkan. Kemudian pada bar editing ada auto sum, lalu kita pilih yang sum. Maka akan ditunjukkan hasil penjumlahannya. Selanjutnya adalah rumus cepat untuk menampilkan persen. Misalkan kita memasukkan angka 0,6, lalu 0,7, lalu 0,2. Setelah itu kita blok kolom tersebut, lalu kita klik tool yang ada di number bar, maka persen akan muncul. Selanjutnya adalah rumus atau formula if sederhana atau if tunggal. Di sini sudah diberi keterangan bahwa jika rata-ratanya di atas 80, maka predikatnya akan lulus. Namun jika rata-rata di bawah 80, maka predikatnya akan tidak lulus. Caranya adalah yang pertama, mengklik sama dengan, lalu memasukkan if, kurung buka, lalu kita mulai dari kolom pertama yaitu F4, lalu kita beri keterangan lebih dari sama dengan 80, lalu titik koma, lulus, lalu kemudian titik koma lagi, tidak lulus, lalu kurung tutup. Setelah itu kita enter, maka hasil akan keluar. Setelah dicek itu sudah benar ya. Kemudian selanjutnya adalah if berganda atau if tingkat. Di sini sudah diberi keterangan bahwa jika rata-rata di atas 80, maka predikatnya akan baik. Rata-rata di atas 70 atau sama dengan 70, predikatnya cukup. Dan rata-rata di bawah 70, maka predikatnya akan kurang. Yang pertama caranya adalah seperti sebelumnya, sama dengan, lalu if, kurung buka, lalu kita mulai dari F4 lagi, kita beri lebih dari sama dengan 80, maka predikatnya akan baik. Kemudian kita if lagi, lalu kurung buka lagi, F4 lebih dari sama dengan 70, maka hasilnya akan cukup. Atau jika bukan dari kedua tersebut, maka hasilnya akan kurang. Setelah itu kita beri kurung tutup dan kita enter. Yang ini bisa kita yes, maka predikat akan muncul. Selanjutnya adalah penggunaan formula if, or, dan and. Caranya adalah di sini kita sudah mempunyai tabel daftar nilai ujian dengan keterangan jika kedua nilai lebih dari sama dengan 80, maka predikatnya lulus. Jika hanya salah satu nilai di atas lebih dari sama dengan 80, predikatnya tidak lulus. Jika kedua nilai di bawah 80, maka predikat juga tidak lulus. Jadi kedua nilainya itu harus di atas 80 baru predikatnya bisa lulus. Formulanya adalah sama dengan, lalu if, buka kurung, and, dalam kurung,
yang pertama lebih dari sama dengan 80, lalu titik koma juga lebih dari sama dengan 80, kurung tutup, titik koma, maka hasilnya lulus, atau jika tidak keduanya maka hasilnya tidak lulus. Lalu tutup kurung dan di enter. Lalu setelah itu bisa kita copy ke bawah, maka predikat akan muncul. Selanjutnya adalah tabel OR, atau jadi minimal salah satu nilainya harus 80 maka predikatnya akan lulus. Rumusnya adalah sama dengan lalu if buka kurung OR, lalu buka kurung lagi, lebih dari sama dengan 80, titik koma, lebih dari sama dengan 80, lalu tutup, titik koma, lulus, lalu titik koma lagi, tidak lulus, tutup kurung, lalu enter. Setelah itu kita copy ke bawah, maka hasilnya akan muncul. Jadi intinya minimal salah satu nilai di atas 80 predikatnya akan lulus meskipun nilai yang satunya kurang dari 80, seperti itu. Selanjutnya adalah cara menggunakan rumus Excel average, maksimum, minimum, dan count. Di sebelah sini kita sudah ada kolom rata-rata harga. Kita akan menghitung rata-rata dari tabel yang ada di atas. Caranya adalah kita bisa mengetikkan sama dengan lalu average kurung buka, bisa kita langsung otomatis, lalu kurung tutup, maka rata-rata harga akan muncul. Lalu untuk harga minimum kita bisa ketik sama dengan lalu min dalam kurung, kita pilih kolom yang akan kita hitung, lalu kita tutup kurung sama dengan 35.000. Lalu untuk nilai maksimum kita bisa klik sama dengan lalu ketik max, kurung buka, pilih lagi kolom yang akan kita gunakan, tutup kurung, maka nilai maksimum akan keluar. Lalu untuk total barang kita bisa klik sama dengan lalu count, kurung buka, kita pilih lagi yang akan kita totalkan barangnya, kurung tutup sama dengan, maka hasil akan muncul. Untuk lebih mudahnya lagi, kita bisa melakukan perhitungan ini menggunakan auto sum di sebelah sini. Selanjutnya adalah membuat formula VLOOKUP. VLOOKUP sendiri merupakan kegiatan pengambilan data secara vertikal. Masuk ke pembuatan formula, pertama kita klik dulu sama dengan, lalu masukkan VLOOKUP, lalu kurung buka, kemudian kita pilih kolom yang akan kita jadikan acuan, lalu titik koma, kemudian kita pilih data dari tabel bantu. Setelah itu kita kunci kolom dan baris dengan shift 4 di bagian-bagian tersebut, kemudian titik koma lagi, lalu kita pilih kolom indeks, nomor kolom indeks dari tabel bantu. Karena kita akan memasukkan nama barang, maka kita akan memasukkan indeksnya di nama, yaitu nomor 2. Kemudian titik koma lagi, setelah itu kita ketik false, lalu kurung tutup dan di enter. Setelah itu bisa kita copy ke bawah, datanya akan muncul seperti itu. Selanjutnya untuk kolom harga kita akan menggunakan rumus yang sama seperti rumus sebelumnya. Kita bisa copy, kemudian kita paste di sini, namun kita ubah 2 ini menjadi 3 karena kita akan memasukkan harga.
kemudian bisa di enter. Setelah itu bisa kita copy ke bawah dan formula VLOOKUP selesai. Selanjutnya adalah pembuatan formula untuk HLOOKUP. HLOOKUP sendiri merupakan proses pengambilan data secara horizontal. Sekarang kita masuk ke sini, kita klik sama dengan, lalu HLOOKUP kurung buka, lalu kita pilih kolom yang akan kita jadikan acuan. Setelah itu titik koma, lalu kita pilih datanya dari tabel bantu. Setelah itu kita masukkan Shift 4 untuk mengunci kolom dan barisnya, lalu titik koma lagi karena kita akan masukkan nama barang dan nama barang itu ada di baris kedua, maka kita akan masukkan 2, lalu titik koma dan false kurung tutup. Lalu setelah itu bisa kita enter dan akan muncul. Lalu bisa kita copy ke bawah seperti itu. Untuk tabel harga kita juga akan melakukan formula yang sama, hanya akan kita ubah di tabel barisnya saja. Bisa kita copy, setelah itu kita paste di sini, namun kita ubah ini menjadi 3 karena harga ada di baris ketiga di sebelah sini ya, baris ketiga. Setelah itu kita enter dan harga akan muncul, lalu kita copy ke bawah. Selesai, maka formula HLOOKUP selesai. Selanjutnya adalah pembuatan rumus left, right, dan mid. Left sendiri, jadi maksudnya kita akan mengambil kata mulainya dari sebelah kiri. Caranya adalah dengan sama dengan, lalu kita ketik left dalam kurung, lalu kita pilih kolom yang akan kita ambil huruf kata-katanya, titik koma, lalu kita hitung jumlah huruf yang akan kita ambil dari kiri tersebut. Misalkan ada yang akan kita ambil katanya adalah hari, maka ada 4 huruf kan, jadi kita masukkan 4, lalu tutup kurung, enter, maka hari akan terambil. Lalu untuk yang di sini seperti sebelumnya, sama dengan, lalu left, buka kurung, kita akan ambil 4, maka jumlah hurufnya ada 5, jadi ketik 5 dan tutup kurung, enter, 4 akan terambil. Selanjutnya adalah right, kita akan ketik dulu right, lalu kurung buka, kita pencet lagi kolom yang akan kita jadikan sumber, lalu titik koma, kemudian misalkan kita akan mengambil kata Jumat. Jumat itu adalah 5 huruf dari belakang, jadi kita ketik 5, tutup kurung, enter, maka Jumat akan terambil. Sama seperti yang ini, kita ketik right, kurung buka, kemudian belas juga ada 5 huruf, jadi kita ketik 5, kurung tutup, enter, selanjutnya adalah mid. Mid itu berarti kita ngambil dari tengah, jadi mid kurung, lalu kita klik lagi teks yang akan kita ambil. Misalkan kita mau ambil kata-kata riju dari hari Jumat tersebut, maka kita mulai dari huruf R itu kan ada di urutan ketiga, maka kita pencet 3, lalu jumlah karakternya ada 4 kan, riju itu, maka 4, tutup kurung, enter, maka akan muncul. Selanjutnya mid lagi, lalu kita klik ini, tutup, maka kata akan terambil. Selanjutnya adalah
membuat formula dari find dan search. Pertama, kita akan mengetikkan sama dengan, lalu find dalam kurung, kita akan memasukkan kata yang akan kita cari dari kata yang sudah kita buat di sini gitu ya. Misalkan kita akan mencari kata 4. Kemudian titik koma, kita masukkan kolom yang kita jadikan sumber, titik koma lagi dimulai dari 1, lalu enter, maka akan muncul angka 15. Kenapa angka 15? Karena dimulainya huruf E pada 4 itu dimulai pada urutan ke-15 di kata yang kita jadikan sumber tersebut. Kemudian di search, untuk search kita bisa sama dengan, lalu search dalam kurung, kita cari juga kata 4, kemudian titik koma, masukkan kolom yang dijadikan referensi, titik koma lagi dimulai dari 1, tutup kurung, sama, hasilnya juga akan 15. Kita akan membuat perbedaan di sini. Misalkan sama dengan, lalu kita ketik find kurung buka, kita akan mencari misalkan kata iga pada 3. Misalkan kita masukkan iga dengan huruf besar, kemudian titik koma, masukkan lagi sumbernya, dimulai dari 1, tutup, maka hasilnya akan tidak keluar untuk find, tapi di search kita akan cari juga sama iga dengan tulisan awal yang besar, titik koma, sumber, titik koma lagi dimulai dari 1, enter, hasilnya akan keluar. Perbedaannya adalah karena find itu sangat memperhitungkan caps lock atau enggaknya si kata tersebut. Jadi kalau misalkan tulisannya iga dengan huruf besar di awal, maka tidak akan ketemu, tapi jika kita ubah menjadi i kecil, itu akan ketemu. Begitu. Selanjutnya adalah kita akan membuat fungsi waktu pada Excel. Yang pertama ada today. Caranya adalah sama dengan, lalu kita masukkan today, lalu kita kurung buka, lalu langsung kurung tutup, enter, maka tanggal hari ini akan muncul. Selanjutnya now, kita masukkan now, lalu kurung buka, kurung tutup, enter, maka tanggal hari ini dan jam akan keluar. Kemudian untuk date, kita bisa date, kurung buka, kemudian kita masukkan tahun, titik koma, bulan, titik koma, hari, kurung tutup, enter. Kemudian untuk month, kita masukkan sama dengan, lalu month, kurung buka, lalu kita bisa menggunakan data yang ada di atas. Kita pencet ini, kemudian kurung tutup, enter, maka bulannya akan muncul. Selanjutnya untuk day, kita bisa klik sama dengan, lalu day, kurung buka, lalu kita ambil data dari sini lagi, kurung tutup, enter. Selanjutnya year, kita bisa klik year, kurung buka, ambil data lagi dari atas, kurung tutup, enter. Untuk days, kita buat pemisalan dulu. Misalkan ada tanggal 1 bulan 2 tahun 2023, kemudian ada tanggal lagi tanggal 16 bulan 4 tahun 2023 juga. Kita masuk ke sini sama dengan days 360, kurung buka, lalu kita masukkan start date-nya di sini, kemudian titik koma, end date-nya di sini, titik koma lagi, kita masukkan false, kurung tutup, enter, maka selisih hari akan muncul.
Berikut ini merupakan cara membuat grafik line di Microsoft Excel. Yang pertama kita lakukan adalah buka dulu aplikasinya, lalu kita buat sebuah data seperti pada layar. Kita juga bisa menggunakan data yang lainnya, sesuai yang kita inginkan. Jika data sudah dibuat, kita klik Insert, lalu kita pilih Insert Line Chart. Di sini terdapat beberapa model yang akan saya tunjukkan. Ini model yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Di sini saya akan menggunakan model yang kelima. Untuk chart title bisa kita ubah menjadi nilai ulangan siswa. Lalu kita center. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari grafik line. Di sini bisa kita lihat untuk warna biru itu merupakan nilai ulangan siswa. Nah, yang orange sendiri merupakan nilai dari UTS, dan yang abu merupakan nilai ulangan siswa yang UAS. Di sini merupakan nilainya, dan grafik line pun sudah selesai dibuat. Berikut ini merupakan cara membuat diagram lingkaran Excel atau pie chart. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel, lalu kita buat sebuah data seperti tampilan di layar. Di sini saya menggunakan nilai ulangan siswa UTS. Nah, selanjutnya kita blok terlebih dahulu. Kita ke Insert, kita pilih Insert Pie or Donut Chart. Di sini terdapat beberapa model, ada yang 2D Pie, 3D Pie, dan Donut. Ini untuk model yang 2D-nya, ini yang 3D, dan ini untuk yang donut. Kita pakai yang 3D. Nah, di sini juga terdapat beberapa model yang tersedia. Kita bisa pilih sesuai yang kita inginkan. Contohnya di sini saya akan menggunakan model yang ini. Nah, di sini sudah benar nilai ulangan siswa. Kita hapus. Lalu kita klik kanan di sebelah sini, kita select data. Lalu kita edit sesuai dengan nilai TS yang didapat. Kita klik OK. Otomatis nilainya akan berubah. Kita juga select data. Kita edit. Kita klik OK. Nah, jadi kita bisa melihat keterangannya di sini. Dan untuk diagramnya di sebelah sini. Sekian, terima kasih. Berikut ini merupakan cara pembuatan histogram pada aplikasi Microsoft Excel. Pertama, kita buka dulu aplikasinya, lalu setelah terbuka, kita buat sebuah data seperti pada di layar atau sesuai yang kita inginkan. Lalu kita klik Insert, kita pilih histogram. Terdapat beberapa pilihan, kita blok terlebih dahulu. Nah, banyak sekali pilihan seperti pada layar. Di sini saya akan menggunakan model ini. Kita bisa mengganti chart title-nya. Oke, kita ganti. Nah, sebenarnya seperti ini sudah benar ya. Sudah jadi.
Tapi di sini kita akan menambahkan seperti warna, kita klik kanan, lalu kita pilih warna yang kita inginkan, contohnya ini. Lalu jika ingin ganti stylenya, terdapat beberapa pilihan ya, sangat banyak bisa kita pilih, contohnya seperti ini. Lalu jika ingin ditampilkan data tabelnya, bisa kita klik hingga hasilnya seperti ini. Dan jika data label juga ingin ditampilkan, kita bisa ke data label hingga hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita akan klik kanan, kita format data labelnya. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan ya. Ada label content, value from cell, series name, category name, value, solidar lines, dan legend key. Nah, kita bisa format data labelnya di sini jika mau. Nah, di sini ada fill dan border, lalu ada shadow, glow, soft edges, dan 3D format. Nah, di sini ada sajian element. Tapi saya akan menggunakan data yang ini saja. Terima kasih. Berikut ini merupakan cara membuat grafik pivot tabel pada aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama, kita blok terlebih dahulu, lalu kita ke Insert, kita klik pivot chart. Nah, kita hapus terlebih dahulu pada tabel atau rank-nya, lalu kita blok kembali, kita pilih existing worksheet, lalu kita ke sheet yang baru, kita hapus terlebih dahulu, lalu kita tentukan sel mana yang akan kita pilih, lalu kita klik OK. Nah, setelah ini kita pindahkan jumlah unit ke value, lalu salesman ke region, lalu provinsi ke axis. Nah, di sini sudah terlihat ya. Kita pindahkan. Nah, di sini sudah terlihat ada Bali, Jawa Barat, Lampung, Papua, lalu ini ada salesman, dan di sini ada jumlah unit. Nah, jika kita ingin menambahkan bulan, kita tambahkan bulan ke filter. Nah, di sini kita bisa lihat bulannya sudah tertambah. Lalu jika ingin melihat penjualan di bulan Februari saja, kita klik Februari, lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan penjualan yang berhasil dijual di bulan Februari saja. Kita kembali ke semua. Nah, jika ingin melihat datanya, kita gunakan data labels. Itu bisa dilihat angka-angka penjualannya, lalu kita tambahkan judul dengan klik kanan, lalu kita ke chart detail. Di sini kita beri nama penjualan motor tahun 2020. Jika ingin mengubah tampilan grafiknya, kita klik di bawah ikon tambah, lalu terdapat banyak sekali pilihan, bisa dilihat pada layar. Contohnya saya akan menggunakan yang ini, tinggal diklik, dan sudah jadi. Fungsi pivot chart yaitu untuk melengkapi pivot table dengan menambahkan visualisasi ke data ringkasan dalam pivot table, serta memudahkan Anda melihat perbandingan pola dan tren. Pivot table dan pivot chart memungkinkan Anda membuat keputusan yang tepat tentang data penting di perusahaan. Pada tugas bagian I ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencetak laporan pada Microsoft Excel. Jadi yang pertama, kita blok semua laporan yang ingin kita print. Lalu kita ke tab page layout dan klik print area, lalu pilih bagian atas. Lalu kita pilih size ukuran kertas apa yang ingin kita inginkan. Di sini saya memilih ukuran kertas yaitu A4. Lalu kita ke orientasi atau orientation. Kita pilih portrait atau landscape. Di sini laporan yang ingin saya print adalah landscape. Jadi saya memilih landscape.
Lalu untuk menampilkan print, preview, and print, apabila belum mempunyai tampilan toolbar pada print, preview, and print, kita pilih save, klik kanan, lalu kita pergi ke custom the ribbon, kita pilih quick access toolbar, dan kita pilih print, preview, and print, lalu kita add, kemudian klik OK. Setelah itu klik save as seperti tadi, lalu kita show quick access toolbar tersebut. Apabila sudah muncul, kita klik print, preview, and print tersebut, lalu tampilan printnya akan muncul seperti ini. Dan di sini ada 2 halaman ya. Untuk menjadikan satu halaman agar supaya hasil printan kita cuman 1 lembar itu, yaitu kita ke view, lalu pilih page preview. Kita tarik garis titik-titik birunya sampai akhir, lalu setelah itu kita kembali ke home dan tap kembali print, preview, and print tersebut, dan tampilan print pun akan berubah menjadi 1 halaman saja, dan klik print pada bagian kiri.